Iya, bener deh. Jadi Pertama-tama aku pengen ngucapin makasih dulu Lus. Ada kan kita sepakat nih bahwa dalam waktu dekat kita memang gini, maksudnya it's good kita ngobrol ngalor ngidul, tapi kayaknya lagi pengen aja tiap hari itu kalau bisa, if it possible, sharing sesuatu yang bisa ada manfaatnya untuk para penonton ML gitu ya. Dari kesehatan, nanti mau ngobrolin traveling sama kartu pos Indonesia, pokoknya segala macam deh. Kemarin sama dokter Objin mengenai kanker rahim, tumor rahim segala macam. Nah, terima kasih untuk semua yang aku DM dan langsung respon dengan cepat, termasuk salah satunya dokter. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kita. Hayu, Yuk, kita mulai ya. Lus, dari cubitannya apa tuh kemarin tuh? Kita mau ngebahas sama dokter apa sih? jadi ya, dokter Alvin itu banyak banget soalnya bahasannya dengan apa namanya, dokter, udah kedengeran belum nih suara kita? Udah, Udah. tapi kelihatan nggak ya Kak Lucia sama Kamel videonya? Dokter belum ada videonya, belum. Mungkin masih connect. Oh wait. Heeh. Coba. Oke. Dokter tuh tinggal di Bandung. Apa gimana sih sebenarnya? Ya aku di Bandung. Ampun, pantesan. Pantes udah aku tuh kan tadi malam tidur nontonin dong konten dokter. Terus udah gitu segala macam engkek-engkekan. Engkak-engkakan kakak itu kalau di Sunda Bukan itu orang kayak Sunda. yang udah kalau berenang tuh Kepepet. napasnya udah kayak mau habis gitu loh sebenarnya. Seru deh. Dok, terima kasih. Maaf tadi aku kepencet wifi ku kematiin. Maaf, ampun. Buset. Namanya juga mama-mama. Anyway, hari ini kita mau ngebahas ada dua nih poin penting bersama dengan Dr. Elvin Gunawan. Jadi pertama adalah of course tentang video yang beredar bagaimana seorang selebgram digebukin ya di depan bayinya. Dilakukan oleh suami sendiri ya. Ini benar-benar sesuatu yang sebenarnya udah beberapa kali ke-spill ke media, bukan hanya si couple ini tapi kan banyak couple tuh ya. Spill, tapi banyak yang akhirnya kembali lagi, ada juga yang akhirnya memutuskan untuk divorce dan bercerai. Sama berbicara mengenai KDRT dalam pernikahan, mengejutkan teman-teman bahwa pada dasarnya kemarin itu ada polling yang dilakukan dok, bahwa ditanya nih apa sih yang paling bikin orang-orang itu majority orang-orang itu penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Jawaban paling banyak itu adalah banyak mereka menyesal memutuskan untuk menikah. Berapa persen, Mel? Pokoknya hampir jawaban tertinggi tuh hampir semuanya penyesalan terbesar adalah menikah. Ini kan it sounds scary, tapi gini dong, kan menikah itu of course it's not always gonna be easy, tapi tidak selalu semenyeramkan itu kok, ya kan dok? Iya itu mah nikah sama orang yang salah aja kali. Kalau sama yang baik menyenangkan kali kan. Ya memang sih tadi dibilang Kamel kan memang nikah tuh nggak kayak naik kapal pesiar terus kan gitu. Palingnya 3 bulan kayak gitu-gitu. Sisanya ya tinggal bagaimana mempertahankan komitmen. Jadi kalau dari awal memang kita udah salah pilih pasangan ya kesananya ya kayak naik kapal tongkang kan gitu. Ada ombak dikit ribut jatuh naik lagi. Jadi hidupnya survival mode terus dalam pernikahan gitu. Makanya di konten-konten aku tuh aku suka mengedukasi baik perempuan atau laki-lakinya untuk kalau cari pasangan tuh yang tepat, bukan yang cuman kayak buat diajak makan mie bakso happy gitu. Tapi kan after married tuh kan banyak hal yang lebih real harus kita hadapin kan Kak. Kayak cicilan gitu kan. Bayar uang sekolah anak tuh kan bukan murah gitu. Jadi kadang nikah tuh nggak cukup dengan beriman aja, harus dengan asetnya juga. Kalau kata aku sih. Bener. Ada satu konten yang dibikin sama Dokter Elvin yang aku suka banget gitu. Dokter tuh bilang gitu, setelah 10 tahun pernikahan itu sebetulnya bukan yang oh sayang cinta banget deh aku gitu jalan digandeng-gandeng. Ingat ya dok konten itu ya. Terus it's all about commitment setelah 10 tahun. Nah sebenarnya memang kita tuh kebanyakan terutama buat yang muda-muda yang mungkin sekarang lagi nonton ML nih, nonton kita dan belum menikah, kebayangnya adalah merencanakan pernikahan ya kan dokter, kayaknya tuh kapal pesiar gitu tadi kayak dokter bilang, enak, semuanya tenang, cakep terus, sayang terus gitu. Nah apa yang bisa dokter share sih sebetulnya gitu,
Jadi pernikahan itu sebetulnya disiapin bukan pestanya aja, bukan pakai baju cakepnya aja. Tapi apa yang mesti kita siapin sih? Karena tadi kalau orang yang belum nikah dengar kontennya dokter, hah setelah 10 tahun tidak ada cinta tapi komitmen bukan sayang-sayangan. Aku nggak mau gitu kan, jadi takut ya. Tapi emang bener Kak, aku ngelakuin pooling ya di pasien-pasienku. Kalau apalagi yang perempuan ya, kalau udah melahirkan tuh di toel aja udah nggak ada setrum-setrumnya. Kata dia kayak aduh ya ampun Tuhan, udah capek dengan semua urusan rumah tangga, kerja, cari duit, ngurusin anak. Di toel suami tuh yang ada cuman kayak aduh lu nggak tahu gitu gue capek gitu kan. Udah boro-boro ada ahoh-ahoh lagi gitu. Jadi yang Di kayak depan gitu-gitu saya ada tuh yang mengangguk-ngangguk, di depan saya ada yang makan ayam. iya bahkan udah nggak ada. Dulu kan kalau di toel-toel dikit kayak grab me baby. Sekarang Porora lu kalau bisa lihat sebelah sana gitu. Gue berdoa moga-moga pas gue mandi lu udah ngorok gitu kan. Doa kita kayak gitu. Dokter, ini semua mama-mama pada bilang yes. Relate. Biar pura-pura mandi lama, biar pakai skincare berlapis-lapis. Dia udah ngorok bener. Iya, ini udah mandi tuh udah doa ya Allah, moga-moga ya wangi gue ini menghipnotis dia, biar keluar nih wangi lavender, sengaja gue pilih biar lu ngorok, kali kan keluar gitu. Jadi udah belum Beb, belum sabar, biar tampil prima. Pas keluar ternyata belum bisa gitu. Nah, si awal-awal pernikahan ini jarang loh Kak, orang tuh nanya. Kayak aku membiasakan pasien aku tuh untuk nanya ke pasangannya, lu gaji berapa yang benar, yang berapa lu kasih ke rumah tangga orang tua lu kasih ke rumah tangga adik lu, cicilan keluarga lu berapa, ayo dong fair, jangan sampai orang tuh nikah kayak investasi bodong kan, orangnya kaya kerja di multinational company, pas nikah ternyata ya ampun gitu kan, banyak cicilannya kan stres. Gitu. Jadi yang kayak gitu tuh mesti diajarin dari sekarang, bukan karena matre ya Kak, tapi hidup tuh emang bicara tentang duit setelah menikah. Kalau misalnya gajinya si istrinya UMR buat ngebiayain satu keluarga masih oke lah buat suami istri, ya itu pun cuma makan nasi kuning kali sarapannya. Nanti kalau udah punya anak kan udah nggak mungkin lagi gaji segitu, udah nggak cukup dengan dia kontrol ke dokter, dia harus makan vitamin, anaknya biar nggak stunting, udah nggak mungkin. Ya. Ya. Gitu. Jadi terus nanyain kepribadian mertua kan Kak. Kadang kan setelah menikah tuh mertua tuh kan ya di Indonesia ya yang extended family tuh kan rasanya anak mantu tuh kayak anak dia kan gitu. Kalau kebayangkan kalau misalnya gak siap gimana gitu. Benar. Oke, sorry tadi dok ada yang bilang menikah itu dan beruang. Oh jelas itu benar Kak. Baby bear tuh bener banget gitu. Jadi ya mesti fair ya, aku bilang bukan melarang menikah, tapi kalau memang secara ekonomi kalian belum siap, belum settle, menunda tuh kan nggak salah Kak, menunda setahun tuh kan nggak apa-apa daripada kita cuman menikah untuk beberapa bulan kemudian bercerai, karena alasannya tuh klasik pasti, karena kita udah nggak menemukan kecocokan. Ya ampun Tuhan, emang selama nikah itu cuma main gaplek di kamar, ya pasti kan cocok makanya menikah gitu. Ya. Silakan Luz. Nah, Ajar. ini yang paling sering dokter Elvin temuin nih gitu ya, konsultasi pasangan-pasangan, apalagi sekarang nih. Aku tuh punya teori loh dok, aku pernah bahas juga sama Melanie. Jadi gini, Punya teori. karena kebanyakan gini kan, angka perceraian tuh sekarang lagi tinggi ya. Jadi kayak kita dengar berita orang bercerai itu udah bukan hal yang aneh lah gitu. Kalau dulu kan ya ampun kok sekarang kenapa mereka berpisah gitu. Kalau sekarang tuh biasa aja. Nah, teori aku bilang sama Melanie, biasanya nih perempuan-perempuan, apalagi sekarang perempuan itu kan sangat mandiri ya, bisa cari uang sendiri segala macam. Di usia 35-an sampai 39-an itu biasanya menjelang 40, mereka itu lagi mandiri-mandirinya, bisa punya uang sendiri, tapi ngerasanya lagi, aduh aku tuh tahu, aku tuh udah gak muda lagi, tapi gue juga masih cakep nih. Nah, mulai tuh nggak kecocokan, dan biasanya menikahnya tuh di ya 20-an lah gitu ya. Memasuki udah lewat 5 tahun pernikahan, terus udah gitu udah mulai ngerasa mulai nggak cocok nih. Lakinya sama dia udah mulai nggak cocok dikit, perempuannya gue ngerasa oke, sebelum aku tua dan tidak ada yang mau, mumpung aku sekarang masih hot, kita cerai aja. Banyak kejadian gitu nggak sih dok sekarang? Kayaknya tuh apa? Si Putro kalau Lucy curhat ya. Gue baru mau bilang, Lucy lo nyindir gue. Kan Akik udah 46 ya. Jadi aku pun mengalami, soalnya kenapa aku bisa ngomong ini? Karena aku observe juga banyak tingkat perceraian yang terjadi di umur-umur segitu. Betul. Terus waktu aku umurnya segitu ngaco juga emang dok. Iya. Apa sebutannya dok? Puber kedua?
puber kedua. Kayaknya mungkin karena gini, karena perempuannya udah selesai ngelahirin, terus udah gitu udah berhasil untuk membalikan badannya lagi, lagi berasa cakep gitu kan ya dok, merasa menemukan dirinya lagi, terus dengan sekarang embel-embel self love, finding the best version of yourself, lalalala gitu kan. Nah akhirnya mulai berantakan tuh. Nah banyak nggak sih dok kasus-kasus kayak gitu sekarang? Kok aku nemunya banyak, karena di TikTok banyak banget tuh yang lewat modelannya kayak begitu. Ya cukup banyak sih Kak sebenarnya, karena tadi aku bilang mungkin pada saat awal menikah mereka tuh kan sebenarnya ada tahapan-tahapannya lah ya. Di zaman 25 tahun 30 kan quarter life crisis ya, kasarnya lagi kerek-kereknya membangun diri kan gitu. Terus di midlife crisis ternyata anjay berhasil gitu ya gitu kan. Terus kayak yang merasa punya pride sebagai si alpha women ini, karena kan memang perempuan tuh ya secara genetik ini ya, bukan karena aku perempuan nanti dibilang feminisme lagi. Perempuan tuh emang multitasking dan serba bisa. Kasarnya mau disimpan di hutan juga apapun bisa kita olah kan gitu. Jadi ada momen gerakan di mana wanita tuh sekarang merasa lebih berharga, merasa merasa harus lebih dihargain gitu, bukan hanya sekedar dinikahin jadi babu di rumah gitu kan. Jadi kadang momen-momen itu tuh kayak nampar balik gitu. Di usia 40 tuh ketika dia udah punya semua kayak Dan selama ini gue nikah cuman dianggap sebelah mata, kayak pelengkap OSIN aja di rumah gitu. Padahal gue tuh worth it loh di keluarga ini. Gue cari duit, gue kerja, gue gak bego-bego amat, muka gue gak jelek-jelek amat. Tapi laki gue yang di sebelah gue aja gak pernah ngehargain gue gitu. Jadi itu hal yang normal sih ketika orang kayak yang bounce back one day kayak ketampar bahwa I'm worth enough gitu. Ya, benar. Nah yang sebelahnya gak peka nih Kak gitu. Jadi kayak yang ya udah kan dia merasa santai karena hidup selama sekian puluh tahun dengan kebiasaan ini kayak yang oke-oke aja nih gitu. Taunya pas dilihat, oh ternyata istri gue berubah ya karena lu kagak pernah lihat istri lu juga kali gitu. Aduh. Jadi makanya para laki-laki itu hargailah para wanita sebelum mereka memikirkan hal yang lain. Sengaja aku ngomong keras biar laki gue dengar. Jadi sebelum dia memikirkan hal yang lain, bahwa dia worth enough, dia bisa cari duit sendiri. Kasarnya lu mau tinggalin juga gue bisa, nggak usah takut, masih banyak yang mau sama gue gitu. Gue bisa enjoy my life. Gue udah punya anak, apalagi coba yang dicari seorang wanita setelah punya anak gitu. Oke, paham. Woi dengar ya para suami. Laki gue harus denger deh. Bahkan dokter aja nyindir suaminya tuh, nggak ada yang ibaratnya kebal, ya, tidak ada yang kebal. Karena pernikahan tuh sejatinya emang ya bener kita obrolin kemarin ya Lus, ya sampai kita mati ya belajar. Makanya nggak ada tuh nanti setelah udah 5 tahun, setelah ada 10 tahun, zona aman. Nek, lu lihat yang 18 tahun aja ada yang cermek juga, say. Ya. Ih, bener, aku ada yang udah umur 60-70 pasienku dan baru berpikir, dok apa saya lebih baik cerai aja ya? Terus bilang, om tante nggak aki-aki gini mau nyari apa lagi sih? Aku bilang gitu ya udah aja sekarang udah 60-70 udah cucu juga udah ada, cicit udah ada, terus mau nyari apa lagi om tante kata akunya. Terus mau cerai mau dapat apa? Udah segini mah. Kalaupun om dapat yang baru ya paling dieret duitnya sama ani-ani muda. Aku bilang yang tante paling dapat anak-anak muda. Terus mau ngapain? Cuman sibuk ngurusin kayak ngasuh kayak baby ini kan sitter. Udah aja. Udah umur segini mah menikmati hidup aja masing-masing gitu. Betul, tuh bener banget. Dok, satu dok. Sekarang semua perempuan pengen #independent woman. Tapi gimana caranya independent woman? It's good, it's nice being independent, tapi bukan berarti kebablasan. Bukan berarti perempuan independen tidak membutuhkan laki-laki. Go ahead, dok. Ya, kita tuh gak bisa hidup tuh cuma sendiri, gak bisa sih Kak. Kita juga butuh pasangan. Ya kayak ganti pompa air mungkin kita butuh laki-laki yang lebih ngerti kan. Beresin septic tank mungkin perlu laki-laki. Jadi ya dalam rumah tangga tuh kan silih saling ya kalau aku bilang. Saling menanggung, saling menjawab. Jangan suami cuman menjawab, istrinya yang menanggung semua. Jadi kan memang si konotasi itu tuh mesti benar. Ada salingnya di depan tuh saling tanggung jawab. Jadi ya mau independen boleh, itu mah hak kita dan kewajiban kita juga jadi perempuan independen gitu. Jadi jangan juga jadi perempuan yang menye-menye, nggak bisa apa-apa, giliran disuruh cerai kalau ada masalah kayak, ayah aku nggak punya uang, aku nggak ada kerjaan ya, itu berarti lu not prepare for the worst kan gitu. Tapi yang paling penting dalam proses pernikahan itu komunikasi dan bisa saling menghargai. Kalaupun saya punya lebih di penghasilan saya, ya mungkin itu rezeki suami saya yang mau mengalah untuk ngurus anak-anak saya di rumah misalnya gitu. Kan ada momen ya Kak di mana rezeki itu keluarnya dari istri. Kalau aku sih bilangnya gitu, keluar dari istri
Dan harus ada suami yang mau berkorban untuk ngurusin anaknya di rumah, kayak ngurusin kayak domestic life gitu ya, kayak ngurusin ngajarin les. Aku kalau suruh ngajarin anakku Kak, nggak akan keluar tuh kayak, ayo nak belajar, nggak ada. Aku keluarnya, masa kayak gini aja nggak bisa, ayo dong gitu kan, keluarnya gitu. Kalau suamiku tuh lebih open, jadi kita sepakat kayaknya kalau ngurus anak sama anakku bisa depresi umur remaja. Jadi dia bilang, udahlah kayaknya lu cari duit aja, kerja di luar, udah lu sana terserah lu mau ngapain, anak-anak gue yang tackle. Ya itu bagian dari pernikahan sih kalau aku bilang Kak. Ya. Beda-beda ya Kak, ada yang istrinya memang di rumah karena dia emang jiwanya wanita yang sangat feminis banget, senang dengan kegiatan domestik, boleh. Suaminya yang cari duit di luar, tapi ya suami di luar juga kira-kira kalau udah kaya, udah punya kedudukan, jangan kegoda sama wanita. Percayalah yang setia mah yang nungguin di rumah. Oh, Gitu. kan. Nah, benar. Tapi gini, Dok. Sebenarnya apa nasihat yang suka diberikan sama Dokter Elvin nih, sama klien-kliennya dokter yang datang? Karena biasanya alasan tidak mau meneruskan pernikahan itu karena itu ya, aduh nggak cocok, aduh dia berubah segala macam. Dan biasanya yang paling susah tuh kalau perempuan mah gampang dibilanginnya. Kenapa? Karena kita memang overthinking kan ya. Kebanyakan kan mikirin, aduh ini kenapa ya, suami aku ini kenapa ya, apa aku yang mesti berubah atau gini. Nah laki-laki tuh kan cara berpikirnya beda sama perempuan ya. Nah untuk laki-laki yang lagi nonton kita sekarang nih, biasanya dokter nih akan bilang apa sih gitu. Karena kalau yang baca dan nonton kontennya dokter nih, udah pasti perempuan dan langsung diserap. Kalau laki-laki tuh kan lewat. Nah, pengen bilang apa sih Dok gitu untuk bisa tetap mempertahankan pernikahan. Jadi jangan dikit-dikit, kamu dicoel dikit udah nggak ada sparknya nih, ya kan? Aku suka nanya sih Kak, kayak apa sih yang kamu udah kasih ke istri kamu selain uang? Kalau uang mah aku yakin lah istri kamu juga bisa cari, dagang gorengan, dagang nasi kuning depan rumah juga pasti dia dapat duit. Tapi what you give to her to make to make her feel like a prince atau like a queen in home. Terus dia bilang, gue udah capek kerja. Istri lu juga capek kerja di rumah, ngosek WC, masak, ngurusin anak dari pagi sampai malam cuma ngurusin rumah. Itu lu pikir nggak kerjaan? Gitu. Kalau misalnya lu udah nyediain semua kayak pembantu rumah tangga dan lain-lain, ya tetap aja kan dia teh manusia yang harus dihargain kan. Kan seneng ya kayak bilang, duh hari ini kamu cantik banget. Terus buat bersyukur banget gue punya pendamping hidup yang bisa mengkolaborasikan pernikahan ini dengan sangat baik gitu-gitu. Nah itu kan jarang banget ya Kak ketemu yang gitu. Terus dia baru kayak yang bingung. Iya tapi kan itu hal yang wajar. Enggak loh Pak, hal yang wajar dalam pernikahan adalah kebahagiaan. Bukan kayak jadi babu di rumah bebong, aku bilang gitu. Kalau dia kerja ya udah, kalau Anda mau ya kerja aja. Kasih dia hak kerja, aku yakin dia juga akan keren kok di tempat kerja. Terus apa yang mau Anda banggakan? Berapa gaji yang Anda cukupkan buat istri Anda untuk mengganti hak dia berkarir di tempat yang seharusnya dia ada. Terus dia diam. Terus bilang sekarang harus mulai duduk Pak, belajar daily check-in. Coba lu tanya ke istri lu, hari ini lu gimana? Are you okay today? Apa yang lu jadiin masalah? Apa yang bikin lu overthinking? Pun the same, istrinya jangan ngegas mulu. Pulang kan kadang ekspektasinya suaminya, halo baby gitu, bawain makanan, bawain bunga. Enggak kan? Nah, duduk daily check-in. Kalau aku bilang daily check-in untuk check your feeling. Gitu. Terus yang kedua adalah weekly check-in keluar. Berapa banyak sih pasangan yang setelah punya anak masih pergi berdua couple time? Benar. Gitu. Biasanya family time kan, tapi nggak ada couple time, sehingga one day dia lupa gitu loh Kak, keluarga ini tuh apa ya meaningnya. Terus what is the tujuan akhir dari keluarga ini tuh apa? Memang mereka punya komitmen, mereka punya tanggung jawab, but they cannot share a value lagi di pernikahan. Gitu. Jadi ya banyak sih PR-PR pernikahan yang sudah terlupakan di 10 tahun karena udah sibuk dengan membesarkan anak, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, tapi lupa menjadi seorang suami dan seorang istri lagi. Dan lupa menjadi diri sendiri sebagai seorang wanita dan seorang pria. This is what I like about you, Doc. This is what made me stop scrolling when the first time I saw your content. Ini dokter, ini celotehnya tuh bener-bener belak-belakan, terus dengan dengan celoteh-celoteh ala-ala Sunda gitu ya. Gue gini kan, sini dokter, terus gue berhenti gitu. Ini nih karena orangnya begitu belak-belakan, ayawai apa semua dikeluarin gitu. Nah, teman-teman karena waktu kita cuma sampai jam 9, I'm sure nih banyak sekali yang pengen tanya mengenai pernikahan. Bahwa pada dasarnya kita juga nggak pengen gini ya. Kita tahu banyak public figure yang akhir-akhir ini banyak sekali kita terinfluence dengan berita perceraian, KDRT gitu ya kan. Tapi
sebenarnya pernikahan sampai ada polling yang bilang pernikahan itu adalah keputusan yang paling disesali oleh banyak orang. Tapi teman-teman yang belum menikah jangan jadi parno karena sebetulnya pernikahan tidak semenyeramkan itu kok. It is a big commitment in life, especially when kids coming along, ya. Saat anak-anak datang, tadi dokter udah sampaikan juga. Tapi sebetulnya makanya kita mau belajar nih gimana caranya punya pernikahan yang bukan cuma survival mode, bertahan for the sake of the kids. Kita bisa menikmati sampai tua. Iya. Betul. Dan punya value ya Kak. Kalau mau pacaran, mau apapun tuh udah bikin standar dulu di awal. Kayak gue hidup sama bapak, emak gue tuh happy banget loh. Happy banget. Jadi kalau lu bikin hidup gue menderita, gue sih bye-bye. Nah hidup gue worth enough untuk dipertahankan. Gue cuma hidup sekali gitu. Nanti kalau kata Tuhan lu kurang sekali lagi. Yang kedua gue reinkarnasi jadi kecoa kan males banget. Gitu kan. Jadi ya gue hidup sekali sebagai seorang Elvin. Setelah reinkarnasi mau gue di surga atau dimanapun atau balik lagi ke dunia kan ya minimal waktu jadi Elvin tuh bahagia gitu loh. Kalau nanti yang kedua gue dikutuk jadi kecoa karena hidupnya seneng-seneng dikejar masalah orang kan mendingan enggak yang sekali aja ini juga udah susah banget hidupnya gitu. Lagi ya malas bener. Iya dan jangan pernah menikah karena ekspektasi itu sih Kak. Kadang kan suka orang tuh ya nikah siapa tahu setelah nikah berubah ya nggak mungkin lah gitu. Oh, berarti dok gini, oke. Pastor gue di gereja, Pastor Jeffrey Rahmat, aku inget banget beliau pernah bilang gini, dalam pernikahan, sebelum menikah, lu lihat kalau sebelum menikah, lu udah suka digebukin, lakinya udah suka ibaratnya cheating atau selingkuh, lo nggak bisa expect punya bisa nonton ibarat nonton film nih, dok, lo nggak bisa expect satu film itu bagus kalau previewnya itu aja udah jelek gitu. And then you bisa menikmati film ini sampai the end. Nah, tapi dokter setuju nggak bahwa pada saat kita pacaran, kalau udah ada tendensi misalnya udah sering main tangan, terus udah gitu sering jalatan lah apa segala macam, itu sesuatu yang benar-benar perlu dipikirkan secara masak sebelum jump into the marriage. Betul, kalau aku bilang sih Kak, belajarlah memberikan batasan untuk hilaf. Kan apa-apa hilaf, apa-apa saran si iblis, apa-apa yang salah setan. Kasihan kali setan ini kayaknya dia disebut berkali-kali di dunia ini setiap perjalanan kehidupan dunia masih berputar. Terus dia bilang, gua nikmatin kagak, gua salah kagak, lihat kagak, gua yang disebut lagi, gua lagi. Kayaknya kalau diajak ada korban guilty trip paling besar tuh dia kayaknya mau ngadu ke Tuhan, ya Allah ganti nama gua kan gitu ya. Yang salah dia lagi kan gitu. Padahal ya manusianya aja yang nggak bisa jaga dirinya sendiri gitu. Kalau aku bilang lagi pacaran itu jangan nyari honeymoonnya. Itu mah udah menjadi hak kita untuk pacaran diperebutkan atau diperjuangkan kan sebenarnya. Kalau pacaran aja udah rasanya kayak di neraka atau udah kayak Romusa ya ngapain diperjuangkan lagi gitu. Anda tuh berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih indah dalam hidup karena hidup Anda juga udah penuh dengan banyak drama dan kesulitan. Jadi kalau nikah untuk menyelesaikan masalah, ya udah aja sekalian buka panti sosial kan gitu. Selesaikan masalahnya. Jadi ya ngerjain sesuatu tuh harus ada realistik jalan gitu loh otaknya Kak. Karena nikah tuh nggak cuman masalah sampai akad. Beli beras kan nggak pakai buku nikah kan, kayak Pak Haji saya mau beli beras lagi nggak ada duit, ngegadain dulu buku nikah dan nggak akan ada yang mau nerima Kak gitu. Nggak ada lebih pakai kartu BPJS beli sekolah anak nggak bisa, jadi harus pakai duit segala sesuatu tuh. Nah, bener. Jadi jangan percaya dengan iya nanti saya akan, jangan percaya sama kata nanti. Tuhan aja nggak bisa memastikan, yang bisa dipastikan cuma hari ini. Ya udah realnya hari ini rekening Anda seperti apa, rekening koran kalau dilihat. Jangan cuman kayak gue punya ini, nanti gue bakal punya rumah. Jangan percaya dengan ilmu nanti. Bagus. Kemarin ya, Dok, aku tuh nonton podcastnya Melanie sama Anji. Nah, ini sebenarnya bagus banget. Dan ini aku yakin banyak banget pasangan-pasangan yang lagi nonton kita sekarang nih. Ini juga mengalami hal yang sama. Jadi Anji tuh sempat cerita momennya adalah waktu dia katanya dia tidurnya emang udah terbiasa terpisah sama istrinya karena istrinya tidur sama anak-anaknya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya ini nyambung tadi yang Dokter Elvin bilang nih gitu. Kadang saking kita udah repot menjadi orang tua, ya. Jadi akhirnya kita tidak berfungsi sebagai suami dan istri. Ya kan? Ini banyak kejadian ya, Dok. Banyak gak yang datang ke dokter terus aku sebenarnya udah pisah ranjang, bukan intentionally karena nggak suka ya, bukan karena nggak cocok, tapi emang anak-anak maunya tidurnya sama aku atau sejak bayi habit itu tercipta. Ada anak di tengahnya, akhirnya si istri tidur terus sama anaknya sampai suaminya nggak tidur bareng. Nah, ini mungkin dokter bisa ngasih solusi nggak? Aku yakin banyak banget ya di sini, cuma pada nggak ngaku aja, ya kan?
Ya sebenarnya mah tidur bareng aja kan, beli ranjang satu lagi kan bisa ya. Setelah anaknya tidur, pindah sebelahan tidurnya kan bisa jadi dua-dua gitu kan? Jangan Ya, jadi alasan ya, ya, Dok. iya sih sebenarnya. Tapi aku nggak tahu cerita aslinya sih. Cuman bagi aku itu kan kayak tinggal lu beli ranjang aja di sebelahnya, lu nemenin, yuk kamu tired ya, udah sini yuk, udah beres anak-anak tidur, kamu bisa tidur sebelah aku kan, that's. Iya, benar. Tuh kan banyak yang bilang iya benar, ini aku. Jadi sebenarnya banyak. Aku juga gitu sih Kak, kayak apa sleeping time, apa ngajarin anak tidur tuh kan susah ya, apalagi kalau anaknya DBF tuh kan nempel sama nenek mamanya tuh kayak udah kayak sesuatu hal yang paling berharga di dunia. Jadi ya bisa mulai menikmati momen suami istri kan kalau mereka berdua udah tidur gitu. Tapi Ya. kan anak nggak akan sebegadang orang tua, jadi ya ada waktu lah. Iya, Tapi iya. emang semakin lama pernikahan tuh emang waktu bersama, including make love, husband and wife, itu harus di-create dan harus diniatin. Bener ya dok? Karena ternyata I understand now kenapa it's called making love, karena dua jiwa menyatu menjadi satu. It's a connection, Betul. not only about. Nah kerasa deh nih perempuan-perempuan mama-mama coba. Kalau laki lu udah lama nggak lu kasih jatah, berbulan-bulan, itu cuma masalah lupa naruh remote aja, itu bisa panjang tuh. Bener. Tapi kalau suami udah beres masalah begituannya, dia tuh sayang. Kita jalan ke Sandung aja, kita jalan apa? Pelan-pelan dipeluk, ya kan? Karena ibaratnya sesuatu yang tertahan di badannya dia sebagai laki-laki itu udah keluar. That's how I feel. Hmm. Iya, betul. Betul sih itu, Kak. Jadi ya, makanya jangan terlalu capek lah bekerja. Karena kan kadang bekerja itu menghabiskan dorongan untuk melakukan hubungan seksual kan sebenarnya. Itu teorinya ada loh, Kak, gitu. Jadi bukan kata dokter Elvin dan bukan pengalaman pribadi. Ini lucu banget dok. Semua mama-mama pada bilang ngantuk dok, masalahnya ngantuk. Ya udah kan tinggal merem terus udah gitu ya emang nggak akan bisa lagi sehot dulu waktu belum nikah atau misalnya sehot waktu belum punya anak, bukan belum nikah, belum punya anak gitu. Betul. Beda lah dorongannya Kak, waktu masih umur 20-an sama sekarang udah 30, udah gitu mau masuk 40 kan udah kebayang juga endingnya gimana kan, kayak udah bosen kan sebenarnya. Iya. Mau coba Kama Sutra di halaman pertama diulang lagi juga ya udah kebayang gitu. Ya udahlah ya dok, itu lagi yang ada kecengklak pinggang kita. Udah gak ada lagi mau hot udah kagak ada, ya udahlah gitu kan, yang penting lu beres kagak marah-marah, nggak Sampai uring-uringan. Temen gue pernah bilang cowok nih, jadi mereka couple, gue sama suami gue, terus mereka couple, kita ngobrol-ngobrol gitu. Lakinya ngomong gini, tahu nih bini gue kalau di luar aja celananya dipinggul, bajunya segini, kalau udah di kasur gedebok pisang diem aja, yang aku capek. Itu bener loh, mama-mama sosok remaja di luar begitu nyampe di kasur gedebok pisang loh mama-mama ini banyak. Ya Allah. Apalagi alasan permak badan buat suami kan, padahal waktu suaminya gue kagak dapet apa-apanya juga. Nah kan, bener kan? Aku gini buat kamu sayang. Kalau suami nggak dapat apa-apa. Betul, cuy. Oke, Dok. You juga bikin konten. Guys, kalau ada pertanyaan langsung di bawah ya. You bikin konten tentang perselingkuhan. Types of cheating. Banyak sekali ternyata tipe-tipe perselingkuhan. Ada levelnya, Levelnya ada beda-bedanya. Coba dokter mungkin bisa share tuh, menarik tuh. Ini tuh muncul gara-gara aku tuh kan punya supervisor di Thailand ya Kak. Jadi dia tuh memang concern banget tentang isu ini. Jadi tahun 2019 I met him, terus dia menjelaskan yang namanya extramarital affair. Terus dia bilang, Elvin as a psychiatrist, kamu tuh harus belajar isu ini karena one day di tempat praktek kamu akan nemuin ini. Itu tuh long time ago ketika aku masih residen. Aku perdalam tuh Kak ilmu itu karena bagi aku marital life itu membutuhkan dua orang dewasa kan gitu. Jadi ketika aku menanganin pasien, kadang kita tuh lupa nanyain couple-nya, padahal si pasangan ini adalah support system terbesar buat seseorang dalam proses dia menjadi orang dewasa. Nah, tahun ini tuh aku tiba-tiba di WA dia, dia bilang gini, Elvin kayaknya kamu harus belajar tentang yang namanya emotional cheating, kata dia gitu. Karena it's kind of big deal now in marriage life dan belum banyak yang mau mengedukasi itu ke orang-orang. Terus aku tanya, emotional cheating tuh seperti apa? Perselingkuhan awal di mana orang tuh sekedar cuman chatting bertanya, lu udah makan belum gitu, atau kalau yang mau di level agama, lu udah sholat belum, lu udah ke gereja belum, padahal yang dia WA adalah orang yang sudah berkeluarga gitu. Nah namanya pernikahan udah dingin, datanglah yang hangat, masih hot, masih new baby gini kan, kayaknya kayak oh akhirnya ada yang perhatiin gue, padahal selama ini istrinya
udah nyetrikain, udah segala macam, dia nggak anggap itu sebagai perhatian. Nah, spark awal inilah yang akhirnya membuat orang tuh jatuh lebih dalam, Kak, gitu. Jadi tahapan-tahapannya tuh mulai dari wording, texting, terus udah gitu mulai lebih intens. Apalagi kalau yang udah di level perselingkuhan religi ya, ngirim-ngirim ayat lah di pagi hari, terus udah gitu nanya-nanya, terus saling menguatkan iman. Apalagi bilangnya nanti, ya siapa tahu gue bisa membimbing dia juga ke arah kebaikan. Tiba-tiba jadi luar biasa banget. Terus udah gitu mulai membimbing ke arah yang lain kan, secara ekonomi, finansial, dan lain-lain. Dan pada akhirnya disahkan karena saya tidak bisa melakukan ini di ranah dosa. Kan selesai itu hidup, Kak, kalau udah kayak gitu. Nah, jadi si tahapannya itu kalau di Indonesia tuh basicnya cukup oke, untuk mendukung ke arah situ gitu. Jadi itu yang mulai aku galakkan, bahwa jangan pernah membenarkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Kalau memang profesional ya profesional aja tentang kerjaan gitu, nggak usah lu nanya-nanya udah makan siang kayak beli sarapan kayak mau dijemput barengan nggak karena rumah kita searah, kan pret banget kayak gitu. Sementara istrinya di rumah kalau diomong, kok lu kayak gitu sih, kan itu masih muda, nggak akan gua kayak gitu-gitu. Tapi yang lu ajak keluar selalu anak itu, kan gimana kita mau marah coba? Gitu. Nanti giliran marah si NPD ini kan bilang, lu mah orangnya memang gitu, kan kesel ya. Lah kalau gua jalan sama yang lebih muda juga lu bilang gua kayak nenek-nenek nggak tahu diri, salah lagi kan gitu. Kalau giliran lu yang ngajak muda lu bangga. Kalau laki-laki ngajak yang muda kan bangga. Kalau giliran yang udah tua dia omong, lu udah nenek-nenek nggak tahu diri ya, jalan sama yang muda. Ya bingung kan kita ya, orang gua ngerasa glowing in the dark, kok lu bilang gitu. Glow in the dark. Tapi tadi Putro tuh sempat nanya, ada yang nanya tuh. Putro tanya, jadi dok sebetulnya kalau selingkuh itu emang hilaf aja, tapi catatan ya ada batasan hilafnya kalau kata dokter Elvin. Atau sebenarnya ini habit gitu, karena kan ada kata-kata yang bilang once a cheater always a cheater. Sebenarnya gimana dok? Karena dia nggak punya basic komitmen yang sama dengan orang lain, Kak. Jadi misalnya gini, ada orang yang ketika dia ngirimin message, dia ngerasa bersalah banget karena anjay gue ngirimin message ke orang yang bukan seharusnya gue kirim. Dia merasa bersalah. Ada yang ngerasa kayak, loh gue nggak one night stand kok sama dia, gue nggak selingkuh. Jadi si level cheaternya tuh beda. Padahal basic pernikahan adalah yang paling besar dari aku pelajarin adalah trust sama komitmen. Ketika lu udah nggak bisa lagi dipercaya, ketika lu nggak bisa jaga lagi komitmen, rumah lu tuh hancur gitu. Jadi lu mau punya fondasi building love maps, lu bisa resolusi konflik. Kalau lu nggak punya dua pilar itu, rumah lu ambruk. Gitu. Jadi komitmen tuh hal yang penting. Nah, basic komitmen inilah yang harus diomongin ke pasangan dari awal nikah. Kayak gue nggak suka ya lu WA pasangan orang lain, laki-laki lain. Itu yang terjadi di kehidupan aku, Kak. Aku tuh orang yang sangat gitu ya. Jadi kalau ketemu siapapun tuh gitu ya, seneng banget tuker HP karena gue berpikir semua orang yang gue temuin akan menjadi relasi. Nah, masalahnya dulu-dulu nggak bisa jaga jarak ketika ngirim pesan antara ke cewek sama ke cowok. Bagi saya sih sama aja. Kadang suka saya bercandain juga kayak, wah gila ini yang iyalah yang paling oke. Nah ternyata itu membuat nggak nyaman pasangan hidupku. Karena dia bilang, lu tuh ya kalau laki-laki gatel, kata dia. Lah gue nggak mau gatel belah mana lagi, mau digaruk belah mana lagi, udah nggak tertarik. Kalau misalnya iya mah gue pasti akan delete itu chat gitu. Nah tapi ya karena itu bikin konflik, akhirnya aku belajar mungkin level trust dan komitmen kita tuh beda. Akhirnya kita samain tuh, duduk bareng, ngobrol. Oh oke, lu nggak suka gue kayak gitu, oke gue ikutin. Gitu. Jadi itu yang didudukin kan Kak gitu. Ya tiap pernikahan kan beda-beda ya dok. Ada yang mungkin they don't mind gitu kan, misalnya ini bukan cheating kok. Ada yang menurut istrinya atau suaminya ini udah ibaratnya udah mengganggu. Again tiap pernikahan tuh it's very personal gitu ya dok. Betul, karena aku melihat pernikahan mamaku tuh tipenya mirip aku banget Kak. Jadi mamaku tuh minum sama orang lain, ngerokok bareng gitu, papaku nggak masalah. Jadi I think that the same with my husband. Ternyata beda. Jadi mamaku tuh kalau pergi, papaku tuh nyantai aja, mau dijemput teman SMA-nya, mau pergi sama temennya, pergi sama teman reuniannya, dia tuh nggak akan don't mind gitu loh Kak, kayak ya udahlah mak lu punya waktu sendiri. Nah beda dengan laki aku ternyata. Jadi ya itulah yang momen kita tuh nggak bisa menyamakan apa yang terjadi di orang tua kita dengan di pernikahan kita. Makanya kita harus ngobrol banyak karena banyak aspek kan gitu. Ya itu makanya ya kalau udah cheater di sebelum nikah mah aduh kalau bisa mah diretur aja ke orang tuanya, nggak usah diambil gitu ya. Kalau aku bilang banyak retur gitu, mumpung masih bisa ngeretur. Karena kan barang yang sudah beli di supermarket nggak bisa dikembalikan ya Kak. Akhirnya perjuangannya panjang. Benar, dok. Gitu. Banyak perempuan yang suka sama bad boy karena bad boy itu selalu menarik.
Tapi katanya bad boy itu kalau buat dipacarin, it's challenging, adrenaline rush. Tapi kalau buat dikawinin, it's different story. Masalahnya banyak perempuan yang berasa gue bisa menaklukkan bad boy ini. Si bad boy dia. Ya kan, sama gue bisa menjadi soft boy gitu. Harapan-harapan itu. Nah, bener gak sih stigma itu? Ini tuh sebenarnya balik lagi ke kalau mau digali panjang tuh sebenarnya ke inner child wound yang dimiliki anak itu sih Kak. Kalau di Kristen mungkin itu kepahitan yang dimiliki dia dari ayahnya. Biasanya ada yang namanya couple mate. Jadi kalau saya punya orang tua yang tukang selingkuh, tukang ngegebugin, gak jauh beda saya akan memiliki pasangan hidup yang punya pola seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena toleransi saya terhadap kekerasan jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain yang gak pernah diperlakukan keras. Kayak, mak gue digebugin, gue cuma diteriakin doang, it's okay lah, orang tua gue juga lebih parah dulu. Sehingga gue ngerasa gue akan bisa mengendalikan orang ini, karena emak gue aja kayak gitu. Jadi biasanya akan mirip. Yang kedua adalah sebenarnya itu bicara tentang luka masa kecil. Gue merasa gue tuh worth enough, jadi gue akan perjuangkan dia dan membuktikan ke orang-orang bahwa gue bisa mengubah dia. Berbeda dengan emak gue yang gak bisa ngubah bapak gue. Gitu. Jadi dia nggak punya awareness dan nggak punya sense of crisis yang sama dengan orang lain. Yang dia pungut tuh kan orang-orang yang dibuang sama orang lain. Yang orang lain udah nggak tahan gitu, aduh Tuhan dapat yang kayak gini udah diselesaikan dari dulu. Nah dia mah bertahan terus karena dia ingin membuktikan mungkin gue yang kurang karena dia memiliki perasaan never good enough as a children. Nah makanya mulung yang kayak gini-gini terus gitu. Jadi untuk para bapak ibu yang memang di rumahnya ada kekerasan, please stop that. Karena itu akan membuat anak-anak Anda itu punya cerita pernikahan yang kurang lebih nggak jauh beda. Even it's worse gitu loh. Jadi ceritanya panjang banget kalau udah kayak gitu. Nah makanya kenapa mereka tuh merasa ketika mencintai seseorang itu adalah pengorbanan. Padahal dalam pernikahan konsepnya adalah saling memberi dan menerima. Nggak ada berkorban, nggak ada yang berkorban mah Yesus aja sama Muhammad mungkin udah cukup gitu. Jadi yang lain nggak usah berkorbanan. Di pernikahan itu berpikirlah dengan cerdas karena pernikahan itu kayak merger perusahaan. Kalau dua-duanya benefit, dua-duanya bertanggung jawab, dia akan growing up as a big business kan gitu. Tapi kalau yang satunya tekor, yang satu akan supplying terus mau sampai berapa modalitas yang dia miliki untuk mensuplai pasangannya. Jadi makanya harus stand in the same position ketika memulai menikah supaya judulnya growing up in marriage gitu, bukan repairing someone in marriage. Kalau itu mah tugasnya psikiater sama psikolog, nggak usah lu gitu. Bener ya, dok. Tapi gini, kalau misalnya kita mengacu kepada kasus yang sekarang lagi rame nih gitu ya, selebgram yang akhirnya alhamdulillah suaminya udah ditangkap. Nah tapi masalahnya dok, kalau misalnya sekarang tuh banyak perkawinan yang toxic sebetulnya. Baik yang kalau KDRT ya udahlah ya gitu kan, itu udah pasti, itu udah tandanya udah kelihatan tuh, udah sampai kekerasan fisik segala macam. Tapi yang mengalami verbal abuse itu juga banyak. Nah tapi yang jadi masalah adalah banyak sekali yang nggak bisa keluar dari pernikahan itu. Mungkin kalau dari orang luar ngelihatnya, kenapa sih, kan udah tahu suami lo begitu, lo pergi aja. Tapi biasanya itu kan secara mental itu kan jadi berantakan ya dok. Aku yakin banget nih dokter pasti pernah banget ngalamin dan ketemu sama klien-klien seperti itu yang aku tahu dok ini tuh jelek banget buat aku, tapi aku nggak bisa keluar karena biasanya mereka emang secara emosi, secara mental tuh udah hancur banget dan ngerasa memang mereka layak diperlakukan jelek. Nah itu pesan apa yang bisa dokter bilang dan disampaikan ke kita di sini? You need to get out. Lo harus pergi dari situ. Biasanya sih di konseling pernikahan tuh hal pertama yang aku tanyain adalah apa sih yang Anda pertahanin di pernikahan ini? Kalau Anda bilang itu buat anak lu juga trauma kok dengan pernikahan lu. Kalau mau bilang tentang diri lu sendiri, lu juga nggak bahagia kok di pernikahan ini. Apa yang lu harapkan gitu? Karena tiap orang kita nggak bisa pukul rata ya kak. Mungkin aku kalau kayak gituin sih aku langsung cerai gitu. Karena bagi aku ada hal lain yang aku bisa perjuangkan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang orang narsisistik ini kan akan menikahi orang yang memang tipenya akan menjadi penurut. Betul. Baik secara ekonomi lebih rendah, secara kepribadian penuh trauma, secara orang tua dia tahu dia nggak akan support nih anak kalau anaknya diapa-apain. Jadi dia akan selalu menikahi orang yang submisif. Nah, di satu titik ketika udah mengalami kekerasan,
karena orang ini adalah orang yang tumbuh penuh dengan luka, dia tuh nggak punya kemampuan untuk membela dirinya sendiri karena dari kecil settingnya adalah providing buat orang lain. Ya. Jadi makanya kenapa ketika mendapatkan kekerasan dia nggak punya stand up point, dan hati-hati, pola kekerasan itu menyebabkan orang punya distorsi perception. Jadi dia kayak yang bingung, dia sampai satu titik bingung yang gue lakuin ini benar atau salah. Dan yang kedua ada Stockholm Syndrome, justru dia malah kasihan. Apalagi kalau dia dengar laki-laki yang model gini kan menjual cerita, atau perempuan kayak gini kan menjual cerita dulu, keluarga gue gini. Jadi dia ngerasa, duh kalau gue tinggalin dia sama siapa ya? Kalau gue tinggalin dia siapa yang ngurus? Padahal kalau nggak, ya orang dia juga akan nikah lagi kok, percaya aja. Nah itu yang akan sulit. Yang terakhir paling sering muncul adalah kekerasan finansial. Jadi ketika dia selesai, pasangan narsisistik itu tidak akan menafkahi. Jadi dia akan merasa kayak, Dan gue gak punya kerjaan, gue gak punya duit, gue gak punya apa-apa, gue gak punya aset. Kalau gue bercerai, anak gue hidupnya gimana? Dan dia akan selalu menyalahkan, lu sih minta cerai, makanya lu, anak-anak lu kayak gitu semua. Sehingga si guilty trip itu membuat dia gak bisa melangkah. Gitu. Jadi kalau aku bilang ada di titik orang tuh independen untuk mengatakan mau bercerai, ya lakukan itu as soon as it is possible. Tapi kalau lu nggak bisa, lu harus belajar bagaimana caranya menghadapi pola narsisistik supaya lu bisa ngedablek ngadepin orang kayak gini. Yang kedua, lu kalau punya duit jangan ngomong, lu simpan baik-baik, lu pindahin asetnya jangan jadi aset bener, pindahin asetnya jadi emas batang, jadi sesuatu yang kalau lu butuh, lu nggak perlu bagi dua. Gitu kan orang tuh kan kalau udah nikah, kalau udah itu harta yang didapatkan setelah nikah bagi dua, kan mati kering. Udah hidupnya susah, udah nanti cerai nggak dapet apa-apa. Dipakai bayar kayak gitu aja 400.000 sejam kalau one night stand. Gue kagak dibayar apa-apa kan gitu. Ya, iya maksudnya ya kan kalau kan namanya tadi silih saling ya. Kalau you get my service ya lu lakukan gue dengan layak loh gitu. Nah itu yang harus dicerdaskan di perempuan-perempuan ini. Kalau lu memang nggak punya the way to excuse, lu perbaiki diri lu tingkatin adaptasi lu ngertiin permainan lu, jangan cuman kayak ya udahlah mau kayak gini mau gimana lagi. Lu punya otak yang lu bisa pakai untuk melindungi diri lu dan orang-orang yang lu sayang gitu. Ya benar-benar. Nah, kalau udah digebuk ya kan pas tidur bisa dimericain kali burung kukuknya kan gitu. Dimericain sih ya. Iya mericain atau lu terasiin kayak itu kan lu bisa aja kan gitu. Iya benar. Oke. Tapi sekarang tuh kan banyak tendensi dok, karena dengan dunia sosial media ya, banyak yang nge-spill either itu perselingkuhan dari suami atau istrinya, dari pasangannya deh gitu, supaya kita nggak gender banget ya gitu. Karena ini kan tiga-tiganya perempuan gitu. Atau KDRT, tapi netizen tuh suka gitu kan, males ntar udah dibela-belain, kayak netizen juga jadi trauma gitu. Ujung-ujungnya ntar lo balik lagi, walaupun kita nggak bisa bilang bahwa mana benar mana salah ya dok, karena kan keputusan untuk stay dalam pernikahan yang mungkin kita bisa sebut toxic atau mau cabut dari pernikahan itu sendiri, itu kan benar-benar very personal choice gitu ya dok. Tapi kenapa sampai banyak balik lagi, udah digebukin, udah diselingkuhin, terus tadi ada yang komen tuh, masih abis itu balik lagi hamil lagi dari lakinya yang gebukin, itu ada seperti itu. Karena proses punya anak pada orang narsisistik adalah cara untuk mengikat orang itu kak, gitu. Jadi ya itu akan menjadi pola yang berulang. Itu bentuk dominansi dia dan cara dia mengekang seseorang. Jadi cara mengekang tuh banyak. Salah satunya dengan punya banyak anak, sehingga dia punya reason istri ini harus keluar dari tempat kerja, lu ngurusin anak, dan dia akan punya kemampuan untuk mengekang finansial lebih baik dibandingkan ketika dia berkarya gitu. Yang kedua adalah itu bentuk mengisolasi seorang perempuan dari kehidupan sosialnya. Kita aja yang punya anak 2 udah gak ada waktu buat diri sendiri, apalagi kalau anaknya 5 kak gitu. Jadi itu salah satu cara yang sangat elok dengan pembenaran lu punya anak 5 lu masih mau kerja gitu loh. Jadi ada beberapa types narsisistik yang emang ngeri banget sih sebenarnya kalau diceritain, kayak anjay ini bener ya, Lucifer aja mungkin kalau mau nambahin anak kan dia harus ngambilnya orang ini gitu, karena udah insecure banget dengan kejahatan orang ini gitu loh. Nah terus di titik tertentu sebagai netizen sih kalau aku bilang udah nggak usah ikut campur urusan orang gitu, urusan keluarga lu juga banyak, lu masih pakai daster, nggak usah ngurusin orang ini mau cerai, orang ini selingkuh, terus udah gitu the power of netizen, nanti lu yang sakit hati, udah lu semangat ya ngetik segala macam, anak lu kagak lu urus, suami lu ngomel-ngomel, lu malah ngurusin rumah tangga orang lain dan tiba-tiba dia balik lagi, terus lu yang ngomel-ngomel lagi di sana kan, kayak udah dibelain, siapa juga yang minta belaan lu kan gitu, kagak ada gitu. Jadi ya yang normal-normal aja lah hidup
mah gitu. Hidup lu juga udah banyak drama, udah banyak masalah. Kan Tuhan juga menjanjikan kita tuh mencukupkan kita untuk menyelesaikan masalah hidup yang Tuhan kasih buat kita kan. Kagak ada koma buat suami lu, buat orang tua lu, anak lu kagak ada. Jadi udah buat diri kita aja itu juga udah puji Tuhan dilewatin dengan baik hari ini kan gitu. Tuh kan, benar-benar. Nah, tapi gini, tadi dia nanya nih, bagus sih pertanyaannya dok. Ini bagaimana menormalisasi bertahan di perkawinan demi anak. Nah, sebenarnya kan ini balik lagi ya dok ya, gitu perkawinannya tipenya yang kayak apa juga nih, gitu kan? Sesehat apa perkawinannya? Tapi kalau dokter bilang gimana nih? Karena gini, biasanya ada banyak banget pasangan-pasangan yang udah deh, pokoknya kita sebenarnya udah nggak bisa komunikasi, terus udah gitu masing-masing juga udah emotionally unavailable juga, tapi ya udahlah kita bertahan aja supaya anak-anak itu aman. Tapi aku ingat banget di kontennya Dr. Elvin bilang, pokoknya anak itu akan menjadi korban utama dari sebuah hubungan yang nggak sehat antara bapak dan sama ibunya. Nah, gimana dok pendapatnya? Nah, yang ngomong gini tuh pernah nanya nggak sih ke anaknya apa harapannya? Kita tuh kadang suka selalu menjadi heroism untuk demi anak, padahal anaknya bilang gue juga nggak butuh kok pengorbanan lu yang model gitu. Jadi ya sometimes bertanya tuh penting. Kadang emak-emak tuh kayak yang denial kan, nggak mau menghadapi konflik, nggak mau ribut sama suami. Jadi menggunakan anak sebagai asas pembenaran, you are still a hero in this family gitu. Tapi pada actually sebenarnya anak-anak tuh juga mengalami depresi dong, cemas. Karena kan ketika emak bapaknya berantem mau ngapain dia? Di kamar mengurung diri, meratapi, scrolling, terus mencurhat online, kesamber lama, aki-aki yang nyamar jadi 17 tahun. Kan gitu, jadi banyak masalah yang muncul dari pernikahan orang tua. Dan sebenarnya, kalau orang tuanya di level orang tua udah tahu agak-agak belet dalam komunikasi sama istri, udah tahu sering ributnya, atau ke konselor pernikahan, ke psikolog. Selesaikan, kenapa? Karena membaiknya pernikahan Anda itu akan lebih berguna dibandingkan mempertahankan dan berjuang di akuarium yang udah sama-sama keruh. Gitu. Jadi cari orang ketiga untuk ngomong, kayak lu tuh jangan saling menyalahkan, dua-duanya juga ada salah, pertengkaran juga kan. Nah, jangan juga sibuk mencari kayak gue tuh udah berkorban di pernikahan ini, gue juga udah berkorban. Ya mau apa kalau udah sibuk-sibuk cari jasa, cari orang ketiga untuk bantu. Entah lu cari pemuka agama kayak yang kalian percayai, cari konselor pernikahan, cari psikiater, siapa tahu salah satu depresi, siapa tahu salah satu ternyata punya NPD kan. Ya udah. Sehingga ketika objektifnya jelas, alasan kita bertahan juga lebih jelas. Kalau alasan bertahannya juga abstrak, ya prosesnya juga menjadi kacau kemana-mana gitu loh. Kasarnya mau ke Surabaya atau mau ke Jakarta kan bingung. Pokoknya gue mau keliling Indonesia kan bingung ya, Indonesia luas mau kemana gitu. Sama pernikahan juga mau kemana. Sehingga orang bisa punya tujuan yang sama. Kan kalau nyetir tuh kayak kalau ini tuh kayak ngendarain kapal ya Kak. Kalau kopilotnya mau ke kanan, itunya ke kiri kan tenggelam ya kapalnya gitu. Jadi kan harus sama, ke kanan ya ke kanan semua, ke kiri ya ke kiri semua. Walaupun netizen di belakang yang di kursi penonton, lu ke kanan ke kiri, kalau dua-duanya sepakat kan aman tuh pesawatnya landing dengan baik gitu. Iya, dok, banyak yang akhirnya komplain ataupun akhirnya menyelesaikan pernikahan atau menemui orang baru gitu karena satu kata, bosan. Nah dokter juga bikin tuh satu konten mengenai rasa bosan. Karena sebetulnya kan kita mau nikah sama siapapun juga di awalnya selalu budak dikduk daya gitu. Kan mau nikah sama prince siapa kek, mau nikah sama supir Grab kek, mau nikah sama direktur kek. Tetap kan periodnya gitu ya. Zazizu feeling, after that ya pasti ada rasa bosan di tengahnya. How to deal dengan that bored feeling, perasaan bosan? Kalau dari penelitian memang sih Kak 3 tahun itu selesai. Itu 3 tahun tuh udah luar biasa, menurutnya segala effort juga dikeluarin. Yang sisanya tadi di level 2 orang dewasa ini dia berkomitmen untuk membuild something good. Gitu. Jadi itu yang hanya bisa membuat pernikahan tuh bertahan ketika dua-duanya punya visi misi yang sama. Nah cuman tadi orang tuh kan masih punya cerita tentang Cinderella story kan gitu loh, yang nggak sadar ketika masing-masing tuh udah di level saling mengerti sehingga mereka udah merasa sebagai teman. Makanya mungkin kerasa ketika awal-awal kita jaim kan, mau cerita kejelekan kita juga nggak bisa. Tapi setelah 5 tahun, even ketika kita kentut di depan dia juga kita biasa aja. Atau misalnya ketika kita habis makan jengkol juga happy-happy aja karena kita merasa we are safe with him. Nah momen itu yang udah nggak dianggap lagi spark, padahal itu udah naik level, di level kedewasaan.
Hmm. Kan? Bener. Gitu. Itu Jadi udah bukan lagi yang model pacaran apa ya, kan kalau itu mah kayak ritual ya Kak, jalan pegangan tangan, itu mah ritual. Makan disuapin, itu ritual. Coba kalau udah 5 tahun, naon sih kan gitu, pasti juga udah apa sih gitu. Udah kagak ada lagi, jalan juga udah kemana dia kan gitu, kita baru wah itu lain gitu kan. Iya. Benar. Tapi sebetulnya itu justru naik level dalam relationship-nya ya dok. Bener, udah jadi kayak partner kan dibilangnya udah bukan lagi ini bukan lagi di dalam romance kan, tapi udah di level couple gitu, couple partnership disebutnya. Kita as a partner, jadi bahkan dia kalau ya udah mengerut aja kita udah tahu dia tuh kenapa. Hal-hal yang micro gesture kita udah hafal. Itu yang harusnya didapatkan setelah 5 tahun pernikahan. 3 bulan itu tahap adaptasi, 3 tahun itu tahap penyesuaian yang lebih mature untuk settle bangunan, sampai 5 tahun itu kita membuild pasangan gitu. Jadi udah bukan lagi di level yang dak dik duk der. Ada dak dik duk der kalau tagihan nggak kebayar. Nah, Benar. Dok, gini ya, ini kan di era sosial media. Pasti nih aku yakin juga banyak teman-teman di sini yang kalau ngeliat aku aja kadang-kadang suka gitu loh, gitu. Kita ngeliat di sosial media ya Mel gitu. Pasangan ini, pasangan itu, terus udah gitu mereka, ya ampun, mereka nikah udah lebih dari 10 tahun, kayak udah lama deh, bahkan pacaran aja lama. Masih aja ya gitu, di sosial media menampakkan betapa hangatnya, kamu, dengan kata-kata yang manis lah gitu ya dok. Sebenarnya buat kita, rakyat jelita ini kan suka, kok kamu gak gitu sih? Akhirnya jadi berantem sama suaminya. Ya kan gitu. Karena gue sama suami gue juga suka kayak gitu tuh. Ya ampun ini, coba ini, kamu gak bisa nih begini. Terus kalau suami gue bilang gini, jangan percaya sama semua yang kamu lihat di sosial media, oke? Ya kan, tapi gini, kadang melihat paparan sosial media di mana orang mempertontonkan kemesraannya, apalagi pasangan yang udah lama gitu. Kita sebagai manusia biasa tuh suka ter-trigger juga, ya nggak sih dok? Gitu. Nah sebenarnya kalau dokter melihat fenomena ini seperti apa? Aku tuh disulap-sulap lah ya, tanda kutip di sosial media, dikurasi gitu. Ya, yang ditampilin di sosial media kan cuma 2 detik event kan sebenarnya Kak. Ya udah nggak apa-apa, itu hak dia. Mungkin itu cara dia menunjukkan pernikahannya baik-baik aja kan gitu. Atau mungkin ada Ya nggak apa-apa, kita ikut senang kalau dia bahagia. Iya. Nggak apa-apa kan dengan bahagianya dia menghentikan reogan netizen kan. Ya udah puji Tuhan kalau dia hidupnya tenang, damai, sejahtera, ya bahagia, kita ikut bahagia, ikut doain aja moga-moga apa yang ditampilkan itu benar kan gitu. Kalau masih punya willingness lebih untuk mendoakan gitu. Nah cuman jangan pernah membandingkan lah kalau aku bilang sih, karena ya sejelek-jeleknya juga yang kita pilih kan pasangan hidup kita yang kita ajak di depan altar kan gitu. Ya udah mentok-mentok dia, kita tinggal mengolah bagaimana dia bisa menjadi shining, shimmering, splendid kan gitu. Pinter-pinternya kita ya dok. Dok ini banyak banget karena waktunya mepet, banyak banget yang tanya juga. Kalau pasangan yang suka berantem and then doing silent treatment, diem-dieman, what do you think? Iya harus ada yang mau ngalah sih Kak. Itu kan sebenarnya silent treatment antara 2 ya Kak. Emang cara dia dari kecil tidak pernah diajarkan untuk mengekspresikan emosinya. Jadi akhirnya dia cenderung diam dulu, membutuhkan waktu tenang untuk ngobrol. Atau itu part dari narcissistic personality yang berusaha menghukum pasangannya karena melakukan hal yang salah. Jadi itu mesti duduk bareng sih untuk ngobrol bareng dan bilang bahwa kadang-kadang kita yang mesti turun sih kayak lu kenapa sih marah, atau misalnya kalau nanti udah tenang bikin kesepakatan. Jadi komitmen resolusi konflik tuh penting Kak dalam pernikahan, untuk kita bilang kayak lu kalau marah tuh pengennya apa sih? Do you need space atau lu mau langsung diselesain? Karena emak-emak nih cenderungnya pengen langsung selesai kan, kayak lu ngapain sih diam? Ayo dong selesain. Sementara bapak-bapak aduh lu please deh diam, suara lu tuh udah kayak toa, diam dulu bentar biar gue bisa mikir. Nah itu yang harus disepakatin bareng. Makanya kenapa resolusi konflik adalah hal yang harus dipelajarin dalam proses pernikahan, dan itu diajarkan dari zaman premarital marriage. Jadi premarital kita tuh harusnya mengajarkan bagaimana membangun komitmen, bagaimana keep in trust, bagaimana building love map every day, every week, every years gitu kan. Terus bagaimana resolusi konflik, karena kita menyatukan 2 orang dari culture yang berbeda. Kita menyatukan 2 orang dari proses kehidupan yang berbeda juga. Jadi makanya premarital itu penting banget, premarital check up dan lain-lain tuh hal yang mulai aku biasakan untuk edukasi. Supaya Anda jangan kayak nikah dapat kucing dalam karung. Tampilannya oke kayak anggora, dalamnya kayak kucing kampung. Ketemu dikit aja langsung bye-bye pengen kan gitu. Atau misalnya yang lihat KTP cewek aja langsung jeceng, atau yang lihat KTP cowok langsung rausel kan gitu.
Benar-benar. Dok, jadi sebelum menikah, ini buat teman-teman viewersnya ML Pagi yang belum menikah, ini dokter suggest banget ya untuk melakukan persiapan pranikah ya. Ya. Betul Kak, bahkan aku sampai ngajarin kalau di pranikah itu, yuk buka rekeningnya masing-masing. Bukan gue mau tahu aset lu juga sih, kan nggak mungkin juga dibagi ya. Tapi at least pasangannya tuh tahu, oh gue tuh kalau nikah sama orang ini safe secara ekonomi. Karena kalau dilihat dari Maslow, orang bisa aktualisasi diri paling tinggi kan kalau basic need-nya udah terpenuhi. Betul. Yang kedua, love-nya terpenuhi. Yang ketiga, dia punya perasaan support system yang baik, merasa belonging to something. Jadi kalau itu tiga-tiganya udah penuh di orang ini, mereka bisa menjadi orang yang mengaktualisasikan diri sebagai partner. Nah kalau physiological needs yang basic kebutuhan primernya aja nggak terpenuhi, mau gimana? Ya tiap hari survival mode bayar cicilan lah. Benar. Udah boro-boro saling mengenali satu sama yang lain, bertumbuh, mengenali pasangan, melihat potensinya boro-raa, kan gitu. Aurora tapi ya ini kan kita udah mau selesai nih. Dari tadi tuh aku banyak banget baca komen yang ngomongin NPD. Ini lagi banyak banget apa gimana sih dok? Sebenarnya mungkin kita perlu bahas episode khusus ya ini ya buat NPD. Tapi kenapa dari tadi banyak banget yang bermunculan sih gitu? Ada fenomena apa ini dokter? Banyak banget hal yang sering menyebabkan orang bercerai atau menderita dalam perceraian adalah menikah dengan orang NPD. Atau yang punya kita sebutnya dark triad personality. Jadi itu ada satu sosiopat or psychopath part, ada yang narcissism, ada yang Machiavellianism. Itu susah, lidah aku masih agak susah karena aku nggak ketemu Sundanya. Kalau Sundana Machiavellianism gitu ya, tapi itu ada bahasa Perancisnya, jadi agak sulit Kak di lidah aku yang jengkolan ini ya. Nah, ciri khasnya adalah satu, mungkin gabungan dari semua adalah satu, dia tuh sangat egosentris. Jadi all is about me, everything revolve around me gitu loh. Jadi dia adalah the center of everything. Dan biasanya menikah dengan orang narsisistik ini nggak jauh beda, keluarganya pun antara mama dan papanya ada yang narsisistik. So we are married with two people. Dia dengan narsisistik parent di keluarganya. Yang kedua adalah dia itu manipulatif. Jadi dia bisa berbohong dengan smooth sehingga membuat orang itu merasa tidak bersalah. Yang ketiga adalah dia itu punya kecenderungan untuk guilty trip seseorang. Jadi dia bisa ngebalikin, kayak misalnya dia selingkuh nih. Dia bakal balikin kayak, lu sih nggak lebih baik di pernikahan ini, makanya gue cari yang lain. Lu sih nggak perhatian gue. Ya nggak salah dong gue terima perhatian orang lain, ya lu aja yang nggak bisa jaga kan. Terus yang keempat adalah dia itu nggak punya empati. Jadi kalau orang ngomong, kok orang ini gue nikah kayak rasa nikah sama patung sama nikah sama pejabat yang cuma bisa ngejawab doang, nggak bisa ngenanggung sesuatu, ya itulah narcissistic personality. Terus yang terakhir adalah dia selalu personal gain. Jadi kalau kita ngobrol sama dia, we don't get anything loh Kak. Kita kayak mikir, kok kayaknya yang dia dapat tuh cuma dia. Pokoknya kalau untungnya dia mau baik, kalau dia nggak untung dia nggak mau ngapa-ngapain. Dan dia sangat-sangat menjilat pada orang yang dia anggap bisa membantu dia. Jadi kayak orang yang kasarnya selalu loncat ini ya, apresiasi atau loncat pangkat gitu. Nah capek banget nikah sama orang kayak gini karena kita dianggap sebagai bebong, dianggap sebagai providing, dianggap sebagai supplier buat egosentriknya dia gitu. Dan orang-orang seperti ini kalau di luar tuh charming. Kalau pacaran, ciri khasnya adalah ketika lagi pacaran atau lagi membangun relasi dia akan love bombing banget. Gila, kita udah rasa kayak Kate Middleton kali dalam pernikahan ini. Tapi setelah berhasil, dadah gitu. Then come the reality. Gitu. Ternyata dia adalah orang yang kejam, yang nggak punya perasaan. Tapi kalau di luar biasa banget Kak. Dan kadang dia seneng banget ngasih barang-barang, seakan-akan kita tuh orang akan melihat, gila bersyukur banget ya lu nikah sama dia, didandanin, lu punya barang-barang bermerek, padahal dalamnya kosong banget. So we don't get any emotional attachment with him atau with her gitu. Oke, Wow, dalam ya. Wow. Terus tambah dikit ya, Dak, izin nih, soalnya banyak banget yang kayaknya bilang nambah dong durasi, tambah dikit ya guys. Ini Boleh. apakah berita perceraian banyak public figure akhir-akhir ini, kan kita dengar baru kelar ini kita kaget, ini bercerai. Tapi akhirnya ini juga bisa mempengaruhi masyarakat mengenai bagaimana perspektif mereka melihat pernikahan, sampai polling itu keluar bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang menyeramkan, pernikahan itu adalah sesuatu yang gitu. Karena ya itu yang gue pikir aja mereka adalah couple goals, pasangan panutan, ujung-ujungnya pada cerai juga. Apakah ini punya pengaruh?
Sangat ya, bagi aku menjadi seorang influencer atau apapun yang dilihat orang lain adalah tanggung jawab secara psikologis dan tanggung jawab secara level spiritual ya Kak. Karena mungkin beberapa orang itu adalah orang yang menyelamatkan jiwa seseorang karena melihat oh dia bisa jadi independen, dia bisa bangkit dari keterpurukannya. And some points ketika berita tentang perselingkuhan ini selalu diizinkan karena nggak cocok, karena apa segala macam, akhirnya membuat orang-orang tuh kayak, oh dia aja bisa, masa gua nggak, gitu kan? Dia aja yang hidupnya happy aja bisa, masa gua yang hidupnya susah gini aja nggak? Sehingga akhirnya orang nggak belajar untuk menghargai apa yang namanya komitmen, nggak menghargai apa yang namanya membangun rumah yang sudah disepakatin bersama. Karena kan kita janji nikah tuh di depan Tuhan ya Kak gitu. Jadi dalam senang dan susah kan itu semua ayat-ayat yang indah yang kita sebutkan ketika kita menikah. Di setiap agama tuh rasanya juga ada yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita mau mengambil langkah itu, pastikan bahwa semua langkah tuh udah kita coba. Jadi jangan cuman kayak kita udah nggak cocok. Karena ketika kita udah declare itu nggak cocok, kita hanya melihat ketidakcocokan itu lebih obsesif lagi. Padahal mungkin kalau kita coba perbaiki dari awal, kita minta tolong orang profesional dengan kerendahan hati untuk mau mengubah diri. Jangan kita pergi ke profesional kayak, gue mah nggak salah, dia yang salah. Sehingga starting point-nya udah beda nih. Tapi ketika kita saling menyayangi, kan kita punya kemampuan untuk merendahkan diri kita di depan pasangan untuk memperbaiki dua-duanya. Punya tendensi dan punya tujuan memperbaiki. Dan itu masih bisa kok Kak. Banyak banget pasangan, aku membedakan ya ketika aku melakukan counseling marriage, pasangan yang dua-duanya datang dengan humble heart gitu untuk memperbaiki ini semua tuh akan jauh prosesnya lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kalau salah satunya ada yang denial, apalagi dua-duanya denial karena akhirnya they trying to change people, bukan memperbaiki dirinya sendiri dan membuat arah pernikahannya lebih baik. Dan amazingly adalah orang yang mau memperbaiki pernikahan itu membuat pernikahannya jauh naik level karena dia merasa kita pernah di titik terendah dan kita harus saling berjuang untuk pernikahan ini. Perasaan saling ingin berjuang itu menyelamatkan pernikahan Kak. Gitu. Jadi makanya penting banget punya hati yang kalau di Kristiani itu kan kayak yang humble heart ya, benar-benar merendah untuk memperbaiki. Mantep dah. Daging nih dokter nih hari ini banyak mama-mama banyak yang nanar ya, takos tatapan kosong. Iya, dan kalau Anda nggak baik-baik aja jangan milih pasangan ya. Kalau Anda baru putus cinta, baru bercerai, punya keluarga yang broken home, pergi dulu ke psikiater, obatin dulu diri Anda sehingga Anda bisa memilih dengan lebih benar. Jangan Anda mencari solusi di tengah kegalauan hati karena biasanya dapatnya yang lebih buruk daripada yang membuat Anda trauma. Benar. Pokoknya kalau misalnya kita mau memutuskan untuk menikah, ya udah itu ya tadi yang Dokter Elvin bilang benar gitu. Selesai dulu dengan dirinya, beresin dulu semuanya. Dan kalau udah memilih untuk menikah, jangan jadi kayak pejabat, ya kan? Hanya bisa menjabat tapi tidak mau menanggung. Ayo. Nah, kejam, satir banget. Lagi ya, tambahan sedikit dari aku, jangan mencari kebahagiaan dari orang lain. Karena pasti kecewa. You need to found your wholehearted happiness dulu. Lo udah penuh, baru lo menemukan orang lain dan sama-sama saling tadi dokter bilang ya. Pokoknya harus. Jadi memang banyak sekali tingkat perceraian cukup tinggi, apalagi banyak tempat di display di sosial media. Tapi teman-teman yang sudah menikah, teman-teman yang belum menikah, jangan jadi parno. Karena tadi dokter sudah menjelaskan, ya tips and triknya I know it's just a theory. Aku tahu perjalanannya tidak semudah itu dan semuanya di-customize sesuai dengan pasangan sendiri-sendiri karena dokter tadi bilang tiap pernikahan tuh berbeda-beda. Ya kan? Betul. Tapi ada kok pernikahan yang masih tetap bisa dinikmati sampai mereka nanti menua sama-sama gitu. Dan kalau berkonflik dalam pernikahan jangan curhat ke teman atau ke sosial media karena outputnya akan jauh berbeda gitu loh Kak. Pasti beda outputnya. Jadi kalau udah nggak baik-baik aja cari profesional kesehatan, selesaikan. Jangan minta bantuan orang lain yang pun even nggak ngerti kehidupan Anda tuh seperti apa. Yeah. Karena dok, kalau curhatnya di sosial media, dapatnya bukan solusi, tapi engagement. Tapi toh engagement ini hanya bersifat semu kan, sesaat aja. Begitu lo udah baik-baikan lagi, engagement lo drop lagi, say. Iya, dan malah mendapat cacian masyarakat kan, kayak lu gitu.
Jadi Thank you so much dok. Thank you so much. By the way, dokter tuh sebetulnya apa tuh dokter Sama-sama. apa? Dokter Elvin Gunawan nih dokter apa sebetulnya? Aku psikiater umum, psikiater dewasa. Cuman aku ngambil sertifikasi memang di pernikahan. Karena bagi aku itu salah satu kind of my therapy Kak. Karena kan aku menikah dengan suami yang cukup berbeda kepribadian gitu. Jadi kayaknya kieu-kieu gitu waktu nikah. Waktu pacaran mah happy Kak, karena mungkin LDR juga ya gitu. Pas udah menikah kayak gitu. Dulu waktu awal menikah kan LDM mah kan nggak kelihatan ya, cuman ketemu Sabtu Minggu. Pas udah mulai serumah kayak gitu. Terkejut-kejut aku Kak. Even psikiater aja terkejut-kejut, say. Psikiater loh, Nek, yang udah ngerti ilmu psikolog dan segala macam. Tapi backgroundnya sama, sama-sama orang Indonesia, kulturnya hampir mirip. Kalau kulturnya beda, dia orang Jawa. Jadi kan kelihatannya woles banget dan aku yang segala sesuatu tuh agresif gitu, kayak wah life is achievement gitu. Ketemu dia kayak ya udahlah, mati juga nggak dibawa. Ya udahlah, kita juga udah cukup kok segini. Ya udahlah, lu punya tas banyak juga lu cuma pakai satu. Lu ngapain beli tas banyak-banyak? Lu mau pakai semua barengan. Ya udahlah, perhiasan cuma bikin orang lain happy, bukan lu happy. Gitu ketemunya coba. Kan jauh banget dengan culture Cindo aku yang kalau lagi pernikahan tuh semua kudu dipakai kan, kalau bisa genjerang-genjreng gitu, yang tas aja bawanya harus mereknya, sementara dia bilang udahlah pakai kresek juga sama kan bawa barang, jadi kan aku harus menurunkan banyak hal gitu Kak, jadi terkejut-kejut aku tuh Kak gitu. Anak berapa dok? Anakku 2 gitu. Jadi ya anakku tuh dia yang ngurus. Karena kalau aku yang ngurus pasti jadi pencemas. Karena anak ibunya sangat agresif dan sangat achievement kan. Sementara bapaknya tipe yang udah anak itu ada fasenya belajar masing-masing. Udah nggak usah diikutin semua les. Suruh ikut lari, berenang gitu kan. Bermain dengan alam. Sementara emaknya, ayo ikutan kumon, ayo ikutan ini. Ya udahlah. Jadi ya mungkin itu salah satu keberuntungan. Ya aku baru dapet itu setelah 8 tahun menikah, 9 tahun menikah sih Kak. Tuh kan. Psikiater juga curhat tuh di bawah pada bilang ya kan? Iya. Ya karena psikiater juga manusia kan gitu. Suami yang aku nikahin juga manusia. Dokter prakteknya di mana sih? Banyak yang nanya juga tuh prakteknya di mana? Kalau mau konsul gimana? Aku di Bandung, di Limijati, sama di klinik sendiri di Soreang, di Karya Sehat Nusantara. Tapi kalau bisa jangan konsul, kalau boleh teman-teman selesaikan dulu sendiri. Karena kadang kita tuh ketika ke psikiater kalau nggak berat-berat amat sebenarnya cuma butuh cerita sih. Gitu. Dan actually ya Kak, aku nggak tahu sih, tapi aku merasa bahwa pasien yang aku temuin tuh pasien yang sebenarnya udah tahu hidup dia tuh solusinya mau apa, but they just need affirmation. Bener banget ini. Bener, kerasa kayak kalau kita ngobrol sebenarnya kita kan tahu, teman kita tuh kayak udah tahu kok solusinya apa. Cuman membutuhkan penguatan aja untuk melakukan itu. Kayak take time for yourself as a mother. Kan dia merasa bersalah ngelakuin itu, cuman butuh temen yang kayak udah nggak apa-apa, sok aja lu menikmati hidup, itu hak lu. Baru dia mau melakukan itu, kayak butuh penguatan aja. Jadi sebenarnya kadang ketemu psikiater tuh cuman kayak membutuhkan afirmasi aja. Jadi sering-seringlah mengafirmasi diri sendiri, merasa punya hak untuk mencintai diri sendiri dan menjalankan hidup dengan bahagia karena you only live once. Kalau kata pasien aku ya. YOLO dok, YOLO sekarang tuh, you only live once. Terima kasih ya dok. Dokter Elvin, terima kasih banyak. Ditunggu selalu konten. Sama-sama. Thank you ya dok. Terima kasih teman-teman Thank you. penonton Hello Pagi semua. Have a great day. Dadah.